Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ma'al Mansur kelas 10 IPA. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ya materi untuk bab pendahuluan ilmu kimia, dimana yang akan saya sampaikan itu adalah subbab terakhir untuk bab ini. Nah, yang terakhir ini kita akan bahas mengenai peran ilmu kimia, cabang ilmu kimia, kemudian beberapa alat-alat di laboratorium kimia tentunya. Nah, untuk materi yang saya skip itu adalah seperti hakikat kimia. Kenapa saya skip? Karena hakikat kimia itu sama dengan hakikat IPA. Jadi juga sama dengan hakikat fisika yang telah diterangkan di pertemuan sebelumnya. Oke ya. Nah, langsung saja untuk cabang ilmu kimia ya. Jadi kimia sendiri itu bisa berkembang menjadi ilmu-ilmu lainnya ya. Seperti hanya biologi, fisika, kimia juga mempunyai banyak sekali cabang ilmu. Nah, tapi di sini hanya beberapa saja yang saya sampaikan untuk pengetahuan saja. Yang pertama adalah kimia organik. Nah, kimia organik ya, di bidang kajian ini ya, ilmu kimia itu memfokuskan untuk belajar mengenai struktur, komposisi, kemudian reaksi, kemudian pembentukan senyawa yang tentunya bersifat organik, dimana senyawa organik itu lebih sering kita pakai adalah senyawa hidrokarbon ya, seperti alkohol, bensin, solar, seperti itu. Kemudian kimia anorganik. Kimia anorganik ini adalah penelitian mengenai senyawa-senyawa anorganik ya, seperti garam, mineral, logam, dan material. Terus ada juga biokimia. Ini merupakan gabungan antara ilmu biologi dan juga kimia. Kemudian juga ada kimia analitik ya. Analitik ini maksudnya penentuannya kimianya diarahkan ya pada pengembangan dan aplikasi peralatan analitik yang semakin canggih ya. Jadi seperti perhitungan dan penentuan seperti itu. Kemudian ada kimia lingkungan yang ilmu kimianya itu berbasis lingkungan ya. Nah, kemudian ada kimia inti atau radiokimia, penelitian mengenai zat radioaktif, penanganannya, pemanfaatannya ya. Ya, seperti untuk pengobatan kedokteran, pertanian, hidrologi, dan macam-macam. Kemudian ada kimia farmasi, tentunya untuk obat-obatan juga. Ada kimia pangan ya, tentunya untuk bahan-bahan aditif makanan. Dan juga ada kimia fisik yang hubungannya dengan ilmu fisika. Nah, lanjut untuk manfaat kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya tuliskan manfaat yang pokok-pokok saja. Nah, yang pertama di bidang kedokteran. Nah, di bidang kedokteran, pelaksanaan uji kesehatan, kemudian laboratorium, penciptaan perangkat pencuci darah, penciptaan pelajaran sintetis, pengganti tulang, gigi, penciptaan obat-obatan, kemudian vaksin ya. Itu ada kaitannya erat dengan ilmu kimia ya. Okay. Kemudian di bidang pertanian dan pangan, seperti pada pembuatan pupuk buatan itu pasti pakai ilmu kimia. Kemudian ada lagi pestisida, itu juga menggunakan ilmu kimia, yang tentunya semua itu bertujuan untuk manfaat yang lebih baik untuk kehidupan manusia. Kemudian di bidang geologi dan energi, biasanya untuk meneliti ya batuan-batuan yang mengandung mineral, kemudian untuk mencari pertambangan gas dan juga minyak bumi. Nah, di sini contohnya ini seperti belerang yang tentu saja kita manfaatkan ya. Kemudian di bidang biologi, nah proses-proses biologis ya dalam tumbuhan, dalam manusia itu sebenarnya terjadi reaksi-reaksi kimia yang sangat kompleks ya, seperti reaksi fermentasi, fotosintesis. Itu juga dijelaskan dengan ilmu kimia juga ya. Oke, jadi kimia itu ada di mana-mana tentunya. Nah, kemudian bahkan di bidang sosial ya atau hukum sendiri itu juga pakai ilmu kimia, seperti ya pemeriksaan barang bukti kriminalitas ya. Kemudian bagian tubuh tersangka itu dapat diperiksa dengan memeriksa struktur DNA dari si pelaku atau si korban.
Kemudian juga bisa digunakan untuk uji apakah seseorang itu memakai narkoba, kemudian uji urin ya, apakah dia mabuk. Nah, pakai ilmu kimia juga tentunya. Nah, kemudian di bidang mesin, ya, biasanya mempelajari dan meneliti ya komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Jadi pakai logam yang apa sih yang cocok, yang tahan lama, yang kuat. Nah, jadi mempelajari sifatnya. Kemudian juga komposisi bahan bakar yang digunakan. Nah, misalkan pakai apa, mesin ini cocoknya pakai Pertalite, Pertamax, pakai Aftur. Kemudian olinya yang seperti apa. Nah, itu juga ada ilmu kimia di dalamnya. Nah, kemudian untuk bekerja di laboratorium, untuk keselamatan kerja dan juga metode ilmiah itu telah kita pelajari ya di bab fisika. Jadi saya skip, jadi saya terangkan materi-materi yang tentunya penting saja dan tidak mengulang seperti itu. Nah, untuk bekerja di laboratorium, pertama kalian harus tahu peraturannya, kemudian tata tertibnya, itu sudah kalian pelajari. Kemudian di sini harus kita ketahui bahwa alat-alatnya ya, alat-alatnya. Nah, di laboratorium kimia itu banyak sekali peralatan yang tentunya masih asing untuk kalian semuanya. Di sini ada sekitar, saya tuliskan sekitar 30 atau 40-an lah. Nah, tapi tidak semuanya kita pakai. Jadi untuk alat-alat yang esensial, yang penting-penting saja, yang ada kaitannya dengan materi pelajaran kita. Nah, misalkan yang pertama itu ada tabung reaksi ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini juga ada di buku kalian, atau kalian bisa browsing-browsing di internet untuk mencari referensi yang lebih komplit, atau jika tidak ada bisa kalian bandingkan atau kalian tambah-tambahkan. Ada tabung reaksi untuk menyimpan bahan kimia, kemudian namanya reaksi berarti untuk mereaksikan bahan-bahan kimia, bentuknya seperti ini. Kemudian Labu and Erlenmeyer, ini pakai labu ya, Labu and Erlenmeyer, tapi Erlenmeyer saja juga boleh karena bentuknya seperti labu. Jadi digunakan untuk proses titrasi, untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Nah, titrasi itu merupakan salah satu bentuk percobaan kimia ya, yang akan kalian pelajari nanti di kelas 11. Kemudian ada yang namanya gelas kimia ya. Nah, ini sangat familiar sekali, gelas kimia. Nah, kemudian ada yang namanya pipet tetes ya, untuk mengambil larutan dalam skala yang kecil. Kemudian ada pipet volume, mengambil larutan atau cairan dalam ukuran volume. Kemudian ada pipet ukur, mengambil larutan tapi dengan volume yang telah kita tentukan. Kemudian ada labu ukur, jadi labu itu menyimpan larutan tapi sudah ada ukur-ukurannya untuk memudahkan kita dalam penyimpanan. Kemudian ada yang namanya gelas ukur. Nah, tentunya juga untuk mengukur ya, namanya juga gelas ukur. Kemudian ada gelas arloji. Nah, di sini gelas arloji digunakan untuk menyimpan bahan-bahan padat. Nah, kemudian ada lagi namanya biuret. Ini untuk praktikum titrasi ya ini ya. Jadi ada tabung besar, kemudian ada katup, buka tutup, di dalamnya ada cairan. Nah, seperti itu. Kemudian ada desikator untuk mendinginkan wadah sebelum dilakukan penimbangan, untuk sterilisasi lah seperti itu. Botol pereaksi, nah ini untuk menyimpan saja. Corong pisah untuk memisahkan berbagai jenis cairan. Kemudian ada oven oven ya untuk mengeringkan lah. Ada termometer mengukur suhu, cawan Petri untuk menyimpan atau menimbang bahan kimia, ada spatula untuk mengambil bahan padatan, kemudian ada batang pengaduk tentunya untuk mengaduk, ada kawat kasa sebagai penyebar panas ya, penyebar panas kalau digunakan pembakaran. Kemudian ada kaki tiga sama kawat kasa ini sepaket ya, nanti kaki tiga kemudian di atasnya ditaruh dengan kawat kasa untuk pada saat pembakaran. Biasanya di atasnya kasih gelas ukur seperti itu. Kemudian ada lampu spiritus atau pembakar spiritus, sumber apinya, ada neraca analitik untuk menimbang, ada statif, ada klem biuret, ada lumpang, porselin dan juga martil. Nah, ini kenapa tidak dari plastik atau dari batu?
Kenapa dari porselen? Nah, supaya tidak ada zat-zat padatan yang ditumbuk, tidak ada yang menempel di lumpangnya, jadi bisa diambil semuanya. Kemudian ada botol semprot, ya fungsinya untuk menyemprot saja. Ada pH meter untuk mengukur keasaman suatu larutan. Ada botol reagen, ya sama untuk menyimpan. Ada tabung reaksi, tempat penyimpanan namanya rak ya. Kemudian gelas labu ukur untuk mengukur juga. Penjepit kayu, nah ini untuk menjepit tabung reaksi tadi. Kalau pada saat kita memanaskan larutannya. Kemudian ada kertas saring untuk menyaring bahan kimia. Ada corong biasa untuk memasukkan suatu larutan kimia ke tempat yang lebih kecil atau lebih besar. Kemudian ada corong, kemudian ada filler atau karat penghisap, digunakan untuk menghisap udara atau cairan ya, menghisap cairan. Kemudian ada kawat, ada indikator universal, ini untuk mengukur suhu saja sama, tapi harus dicocokkan warna-warnanya. Kemudian ada pemanas bunsen, kayak kompor gas ya, tapi ini beda. Kemudian ada pelat tetes ya, untuk menguji beberapa tetes larutan ya, untuk penyimpanannya. Penjepit tadi sama. Kemudian di sini ada kertas lakmus. Kemudian untuk simbol-simbol berbahaya. Nah, setiap bahan kimia itu kan tentunya tidak sembarangan kita gunakan, ada aturannya. Nah, di sini ada 7 ya. Yang pertama namanya iritan. Bahan kimia kalau ada simbol ini berarti bahannya itu iritan. Nah, artinya bahan tersebut dapat menyebabkan iritasi ya pada tubuh kita, bisa membuat gatal-gatal. Nah, tentunya kita harus menghindari kontak langsung dengan kulit. Kalau bisa ya pakai sarung tangan untuk mengambil botolnya seperti itu. Nah, contohnya adalah NaOH, C6H5OH, Cl2 ini. Maaf, ini harusnya kecil, ini juga kecil. Kemudian ada lagi simbol tengkorak seperti ini. Ini artinya beracun ya, atau dalam bahasa Inggrisnya toxic. Nah, bahan ini bersifat beracun, dapat menyebabkan sakit serius ya bila tertelan atau terhirup. Nah, jadi jangan sampai tertelan atau terhirup, dan hindari juga kontak langsung dengan kulit. Contohnya adalah metanol dan benzina. Kemudian ada yang namanya lambangnya seperti ini, ketetesan, kemudian keruak-keruak, bolong-bolong. Nah, namanya korosif ya. Nah, korosif itu dapat merusak jaringan sesuatu yang hidup, kayu kayak tangan, bisa membuatkan gatal-gatal juga, dan bisa membuat kulit mengelupas. Ya, tentunya harus kita hindari kontak langsungnya dari benda-benda yang bersifat logam. Contohnya HCl, H2SO4, air aki, kemudian NaOH. Kemudian ada flammable atau mudah terbakar. Simbolnya adalah api ya. Jadi bahan-bahan kimia ini mudah sekali untuk terbakar ya, bila terkena panas berlebih atau kena percikan-percikan bunga api ya. Nah, tentunya kita harus menjauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api ya. Ya, contohnya seperti ya minyak-minyak seperti itu. Kemudian ada lambang seperti ledakan ya, ini karena ini mudah meledak, namanya eksplosif ya. Jadi bahan ini juga mudah meledak karena percikan-percikan api tadi. Tentunya kita harus menghindari dari sumber api, kemudian hindari dari benturan, gesekan seperti itu. Contohnya trinitrotoluena atau NTNT, NH4NO3 dan KClO3. Kemudian ada yang namanya oxidizing atau pengoksidasi ya, dapat menyebabkan kebakaran dan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan-bahan organik ya. Jadi kita harus hindari dari panas dan bahan-bahan reduktor. Kemudian ada yang namanya ini dangerous for the environmental atau bahaya bagi lingkungan ya. Jadi bahan-bahan kimia ini jangan langsung dibuang ke lingkungan, jangan langsung dibuang ke tanah atau ke air ya. Jadi perlu diolah terlebih dahulu. Oke, mungkin itu cukup sekian untuk pelajaran bab pertama. Setelah ini bisa latihan soal, dan minggu depan ulangan ya untuk bab yang pertama ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.